Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Asep Sutrisna, Ahmad Maulidin, Krista Solak, Axel, dan Ivan Fadila. Terima kasih telah hadir dalam presentasi ini. Kami akan membahas analisis dan rekomendasi sistem kompensasi PT Indomarko Prisma Tama atau yang lebih dikenal secara luas dengan sebutan Indomaret. Perusahaan ini menjadi salah satu pemain besar di industri retail Indonesia. Dan topik ini sangat penting untuk kita pahami, karena sistem kompensasi adalah elemen kunci yang mendukung keberhasilan bisnis. Di sini ada 5 poin yang kita akan bahas. Pertama, perkenalan tentang PT Indomarko, lalu tentang perusahaan, analisis pasar, solusi yang diusulkan, dan juga ada rencana implementasi. Oke, mari kita mulai. Pertama, sejarah singkat tentang perusahaan. Mari kita kenali profil singkat PT Indomarko Prisma Tama. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dan menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia dengan lebih dari 20 gerai di seluruh negeri. Kita bisa lihat pada grafik total jumlah retail toko yang ada di Indonesia. Indomaret menduduki peringkat teratas dengan jumlah retail lebih dari 20.000, lalu diikuti oleh Alfamart dan Alfamidi. Ini menunjukkan bahwa Indomaret menjadi yang terbesar yang ada di Indonesia. Fokus utama Indomaret adalah menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Dalam industri yang sangat kompetitif ini, sistem kompensasi memainkan peran vital. Kompensasi bukan hanya soal gaji, tapi juga bagaimana perusahaan dapat menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan produktif. Sistem kompensasi yang efektif akan mendukung strategi bisnis dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Di mana sistem kompensasi yang sesuai tentu akan meningkatkan produktivitas daripada karyawan. Dengan peningkatan produktivitas tentu akan membawa pengaruh positif bagi perusahaan. Disinilah pentingnya sistem kompensasi, karena dengan kompensasi ini pegawai merasa lebih dihargai. Dengan begitu, pegawai akan bisa all out untuk bekerja dan memberikan yang terbaik pada perusahaan. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ahmad Maulidin, mengenai sistem kompensasi pada saat ini yang ada di PT Indomarko Prisma Tama. Ya, selanjutnya akan kami bahas yaitu sistem kompensasi saat ini yang ada di Indomaret. Yaitu ada 2 komponen. Yang pertama ada kompensasi finansial dan yang kedua ada kompensasi non-finansial. Untuk kompensasi finansial itu ada yang direct dan ada yang indirect. Yang direct seperti kita ketahui ada gaji pokok, kemudian ada bonus kinerja dan ada insentif lembur. Sedangkan untuk yang indirect itu biasanya di dalamnya ada asuransi kesehatan seperti BPJS, tunjangan hari tua, dan tunjangan transportasi. Untuk kompensasi non-finansial, karyawan Indomaret juga diberikan penghargaan karyawan terbaik dengan pengembangan karir yang cukup luas. Kemudian Indomaret juga menyediakan fasilitas unit kegiatan karyawan seperti futsal, badminton, e-sport, dan lain-lain. Selain itu, Indomaret juga menyediakan family gathering dan beasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai potensi. Dalam sistem kompensasi ini, Indomaret mempunyai sistem Human Resource Management Information System atau HRMIS, di mana sistem ini dirancang untuk mengelola proses penggajian secara otomatis dan terintegrasi, sehingga dapat memastikan penggajian berjalan lebih efisien dan terorganisir, sekaligus meningkatkan transparansi dan kepuasan karyawan. Baik, selanjutnya pada slide keempat adalah evaluasi sistem kompensasi. Jadi pada bagian ini kita akan mengevaluasi secara mendalam sistem kompensasi Indomaret, mencakup kelebihan, kelemahan, dan kesesuaiannya dengan strategi bisnis perusahaan. Sistem kompensasi Indomaret memiliki beberapa keunggulan yang patut diapresiasi.
Yang pertama, gaji yang ditawarkan tergolong kompetitif dibandingkan dengan pesaing utama seperti Alfamart. Sebagai contoh, untuk posisi-posisi kunci seperti kasir dan kepala toko, Indomaret memberikan paket gaji yang lebih tinggi. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, tunjangan yang bervariasi seperti tunjangan kesehatan melalui BPJS, tunjangan hari tua, dan tunjangan transportasi menjadi nilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan karyawan. Bonus kinerja juga menjadi daya tarik terutama bagi karyawan yang bekerja di posisi penjualan, karena ini memberikan insentif langsung berdasarkan hasil kerja mereka. Selain itu, Indomaret juga menggunakan sistem payroll berbasis HRMIS yang memungkinkan pengelolaan gaji menjadi lebih efisien dan transparan. HRMIS juga memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi terkait kompensasi mereka kapan saja, sehingga menciptakan rasa percaya terhadap sistem yang diterapkan oleh perusahaan. Dengan ini, pembayaran gaji dapat dilakukan tepat waktu dan akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, adanya penghargaan bulanan untuk karyawan terbaik juga memberikan motivasi kepada tim untuk terus meningkatkan performa. Sistem ini menciptakan budaya kerja yang kompetitif namun tetap sehat di lingkungan kerja Indomaret. Lalu kita masuk pada kelemahan. Sistem ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti struktur tunjangan yang kurang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan individu. Sebagai contoh, tunjangan transportasi mungkin tidak relevan bagi karyawan yang bekerja di rumah atau tinggal dekat kantor. Selain itu, penghargaan non-finansial terbatas pada bentuk formal seperti penghargaan bulanan. Pada penghargaan yang lebih personal dan spontan dapat memberikan dampak yang lebih besar pada motivasi karyawan. Generasi muda yang mendominasi tenaga kerja saat ini memiliki kebutuhan yang berbeda seperti fleksibilitas dalam cuti atau subsidi pendidikan. Sistem kompensasi Indomaret saat ini belum dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga menyebabkan ketidakpuasan kerja pada segmen ini. Lalu yang terakhir, kita masuk kepada kesesuaian dengan strategi bisnis. Sistem ini sejauh ini mendukung retensi dan efisiensi operasional. Namun untuk mendorong inovasi dan motivasi jangka panjang, perbaikan perlu dilakukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menciptakan program penghargaan yang lebih fleksibel dan personal. Selain itu, Indomaret dapat memanfaatkan kompensasi untuk mendukung pengembangan keterampilan karyawan. Dengan memberikan pelatihan rutin terkait tren terbaru di industri retail, perusahaan tidak hanya membantu karyawan tumbuh, tetapi juga meningkatkan daya saing secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Krista Solak untuk penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian rekomendasi perbaikan untuk Indomaret dari segi kompensasinya. Kita akan membahas lebih kepada bagaimana seorang karyawan dapat ditingkatkan motivasi pekerjaannya. Indomaret dapat membuat desain baru seperti flexible benefit program, di mana Indomaret sebagai manajemen akan memberikan pilihan tunjangan sesuai kebutuhan individu, seperti tambahan cuti atau subsidi pelatihan. Yang kedua adalah penghargaan berbasis kinerja, di mana Indomaret sebagai manajemen tertinggi akan memberikan insentif tidak hanya untuk tim penjualan, namun juga kepada departemen lain yang memiliki kinerja luar biasa, karena dapat kita ketahui bahwa sampai sekarang di berbagai macam perusahaan hanya bagian sales saja, hanya tim marketing saja yang dapat mendapatkan komisi. Lalu bagaimana dengan tim-tim lain seperti departemen akunting, gudang, dan juga lainnya yang dapat yang sangat berpengaruh bagi kemajuan dan juga performa suatu perusahaan.
Bagi saya pribadi, penghargaan ini akan sangat jelas memotivasi suatu departemen untuk meningkatkan performa mereka. Lalu ada program pengembangan karir, di mana pelatihan rutin dan peluang promosi akan diberikan ke semua karyawan secara adil, secara merata, yang akan meningkatkan motivasi mereka, sehingga mereka tidak akan hanya bekerja untuk mencari uang, namun juga mereka akan merasakan sesuatu yang kompetitif dalam diri mereka, dan tidak akan ingin ketinggalan dari teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir ada penghargaan non-finansial, di mana pengakuan berbasis digital untuk pencapaian harian atau bulanan. Lalu yang terakhir adalah saya akan membahas justifikasi, di mana berdasarkan teori motivasi Herzberg, kombinasi kompensasi, finansial dan non-finansial akan meningkatkan kepuasan kerja. Praktik terbaik menunjukkan bahwa fleksibilitas dan personalisasi meningkatkan keterlibatan karyawan. Sampai sini penjelasan saya mengenai rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Indomaret. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Fadila. Silakan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya adalah sistem kompensasi saat ini cukup kompetitif, tapi perlu ditingkatkan untuk lebih adil dan inovatif. Yang kedua, ada rekomendasi yang diusulkan akan mendukung strategi bisnis perusahaan untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan. Implikasinya adalah implementasi sistem kompensasi yang baru ini dapat meningkatkan kepuasan bekerja, menurunkan turnover, dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sejak awal berdiri, kami selalu berkomitmen untuk setia melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Dari masa ke masa, kami tumbuh bersama Anda, menghadirkan kemudahan, kenyamanan, dan kehangatan di setiap langkah perjalanan. Kesetiaan Anda adalah energi kami untuk terus berkembang, berinovasi, dan memberikan yang terbaik. Hingga kini, kami tetap hadir untuk Anda, menjaga kepercayaan yang telah terjalin. Karena bagi kami, setiap pelanggan adalah bagian dari keluarga besar yang berharga. Selamat Tahun Baru 2025. Mari kita terus tumbuh dan melangkah maju bersama-sama.